Oh, let's get started lagi ya. Terima kasih sekali lagi. Nanti mudahan di akhir-akhir makin banyak ya. Dan kita lanjut dulu. Ini terkait PLTU dan PLTGU. Kalau tadi kita belajar tentang PLTA, begitu ya. Di sini sebenarnya karena kan bisa apa namanya pelajari sendiri gitu ya. Eh, Detailnya seperti apa dan mungkin rekan-rekan nanti kalau di saya ini kan mengajarin kayak prosesnya. Nah, di teman-teman bisa sambil cari tahu ininya di apa ya lokasinya gitu. Di Balikpapan ada PLTU nggak? Di Balikpapan ada PLTGU apa enggak? Begitu kira-kiranya. Dan di sini kita lanjut dulu. Apa arti dari PLTU gitu ya? Seperti namanya, intinya dia mengandalkan energi kinetik yang dihasilkan oleh gerak uap untuk bisa menghasilkan energi listrik. Nah, teman-teman di sini eh, uapnya ini bukan sembarang uap, tapi uap yang memiliki kecepatan tinggi, begitu ya, karena dia adalah uap panas yang memiliki temperatur yang tinggi juga gitu, karena dia dipanaskan dengan temperatur yang tinggi, sehingga uapnya itu memiliki kecepatan yang tinggi yang bisa menghasilkan energi kinetik untuk memutar turbin uap. Nah, di sini bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin dan eh, apa namanya gerakan yang timbul itulah yang memutar generator untuk menghasilkan energi listrik gitu ya. Uapnya dapat dari mana? Uapnya dapat dari proses pemanasan dengan bahan bakar, baik itu bahan bakar batu bara ataupun minyak bakar. Jadi kayak ngerebus air itu tadi. Nah, bahan bakarnya digunakan untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap. Di turbin uap ini menggunakan siklus uap tertutup sehingga uap yang sudah digunakan untuk memutar turbin tadi, dia akan memiliki temperatur yang lebih rendah maupun kecepatan yang lebih rendah daripada sebelum melewati turbin tadi. Sehingga uap ini tidak dibuang, tapi dikondensasikan kembali sehingga bisa menjadi air lagi yang kemudian dipompa ke boiler lagi untuk dipanaskan lebih lanjut lagi dan menjadi uap lagi gitu ya. Jadi siklusnya siklus tertutup yang terus-menerus. Nah, proses konversi energi di PLTU itu butuh beberapa komponen, yaitu boiler, turbin, dan generator. Ini komponen pentingnya begitu ya. Dan untuk siklus di dalam proses PLTU sendiri itu namanya siklus Rankine. Jadi di sini eh, prosesnya ini lebih ke mekanikal gitu ya. Tapi kita juga perlu tahu begitu. Gimana sih proses di dalam sistem PLTU itu? Yang pertama, air dipompa dari tekanan P2 menjadi tekanan P1. Berarti air ini dikompres begitu dengan kompresi isentropis dan proses ini terjadi di pompa air pengisian ke boiler begitu ya. Lalu air yang bertekanan dinaikkan temperaturnya. Jadi pertama yang diubah tekanannya dulu, baru temperaturnya dan perubahan temperaturnya ini hingga mencapai titik didih tertentu. Jadi ada temperatur target yang menjadi set point-nya. Di sini dia butuh heater dan economizer, gitu ya. Lalu, air ketika sudah diterpa dengan tekanan dan temperatur tertentu, dia berubah wujud menjadi uap jenuh. Nah, uap jenuh ini berarti terjadi proses penguapan dan itu prinsip mekanisnya adalah isobar isotermis. Jadi tekanan sama, suhunya sama gitu ya. Iso artinya sama kalau nggak salah begitu ya. Dan ini terjadi di wall choke dan steam drum gitu ya. Jadi caranya eh, perubahan wujud menjadi uapnya itu ada di
wall top, dan steam drum. Uap yang panas kemudian diberi tambahan panas atau diberi tambahan untuk bisa meningkatkan temperaturnya, sehingga kemudian uapnya jadi makin laju begitu ya, uap panasnya itu. Dan di titik-titik tekanan dan temperatur tertentu, uapnya yang sudah melakukan kerjanya untuk melewati sudu-sudu di si turbin uap ini mengalami penurunan tekanan dan temperatur. Dan ketika tekanan dan temperaturnya turun, maka terjadi ekspansi isentropis. Dan ini terjadi di dalam turbin. Gitu. Dan kemudian pembuangan panas laten uap ini berubah menjadi air kondensat dan kembali lagi prosesnya jadi isobar isotermis yang terjadi di dalam kondensor. Jadi prosesnya itu dari air jadi uap tekanan biasa begitu ya, baru jadi uap tekanan tinggi, bekerja melewati sudut turbin, maka terjadi penurunan tekanan dan temperatur sehingga bisa menjadi uap menjadi air kembali. Kalau secara awam kita cukup ngerti lah ya. Nah, itu terjadi, itulah proses siklus Rankine tadi. Nah, ini proses kerja di PLTU. Jadi nanti rekan-rekan kalau pernah KP di PLTU, kalian kalau nanti pun KP di PLTU, kalian bisa mempelajari proses ini gitu ya. Pertama, mulanya dari bahan bakar untuk memanaskan boiler dan air. Nah, di sini dipanaskannya, kemudian dilewatkanlah selang-selang yang tadi namanya wall tube gitu ya, atau steam drum. Jadi dibikin kayak aliran-aliran seperti ini untuk dipanaskan oleh boiler, sehingga uap-uap panasnya itu nanti akan tersentral begitu ya untuk masuk ke turbinnya. Nah, di sini ini fungsi cooling water. Cooling tower ini agar uap yang sudah melewati turbin tadi yang udah nggak terlalu panas dan tidak terlalu kencang kecepatannya karena pressure-nya turun, itu didinginkan melalui kondenser dengan air yang dialirkan dari cooling tower. Jadi air di sini ini dingin. Nyampe sini kena steam yang panas tadi, jadi agak hangat gitu ya. Nah, hangat lalu didinginkan kembali di cooling tower. Jadi proses pendinginannya juga closed loop, proses di dalam PLTU-nya juga closed loop. Gitu kira-kiranya ya. Jadi PLTU ini bakalan dianggap kurang efisien atau kurang bekerja dengan optimal jika air baku yang di dalamnya itu tiba-tiba menghilang gitu. Bisa jadi berarti kan bocor atau kelebihan panas atau seperti apa gitu ya. Karena harusnya aliran air di dalam sini akan sama terus, aliran air di pendinginan juga kurang lebihnya sama terus. Nah, jadi PLTU dan bedanya dengan PLTA ya ada di bagaimana cara memutar turbinnya tadi dan bagaimana atau jenis apa sih turbin yang digunakan dalam PLTU dan PLTA tadi. Itu ya, kalau PLTU turbin uap, kalau PLTA tadi turbin air. Gitu. Nah, ini sirkulasi PLTU tadi sudah disampaikan dia closed loop dan ini bisa kita skip ya. Untuk komponen utama PLTU, kalau kalian disuruh menyebutkan, yang paling pertama tentu boiler, agar bisa mengubah air menjadi uap panas lanjut. Jadi uap panas yang panasnya ultimate gitu ya, superheated steam. Lalu turbin uap, kondensor untuk mengembalikan uap menjadi air, dan generator. Ini untuk gangguan pada turbin uap begitu ya. Turbin uap di PLTU bisa jadi memiliki beberapa gangguan antara lain kekurangan atau kebocoran lubricating oil, sistem pelumasannya kurang baik begitu. Kemudian ada tekanan yang tinggi pada exhaust turbin. Jadi di sisi pembuangan uap yang setelah dia memutar turbin di awal, dia terjadi pemanasan yang berlebih sehingga dapat menjadi kerusakan.
atau temperatur steam exhaust low pressure-nya ini masih tinggi. Sehingga di sini kalau kondisi ini terjadi, caranya adalah dengan mengontrol temperaturnya. Dan caranya dengan menyiram menggunakan air, sehingga ada perpindahan suhu di sana. Lalu kehilangan listrik pada governor dan overspeed trip. Jadi saking lajunya si uap itu, bisa jadi trip karena turbinnya terlalu kencang berputarnya. Gitu. Karena kita untuk mengontrolnya kan perlu mengontrol yang namanya temperatur dan tekanan tadi. Gitu ya, kira-kiranya sampai di sini kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja. Jadi saya bisa tahu dan bisa stop dulu gitu untuk menjawab pertanyaan kalian. Nah, kalau untuk kelebihan PLTU, kita bisa lihat bahwa pengoperasiannya itu bisa dengan berbagai jenis bahan bakar. Karena prinsipnya adalah gimana ceritanya kompor itu bisa menyala gitu kan ya. Bisa aja pakai batu bara, bisa pakai minyak solar gitu ya, bisa pakai gas. Yang penting kompornya nyala, panasnya ada untuk memanaskan air. Lalu bangunannya ataupun kapasitas dari daya dari PLTU itu bisa bervariasi, nggak harus besar sekali, tapi bisa besar, menengah ke besar gitu. Dia bisa dioperasikan untuk model pembebanan macam-macam, baik itu pembebanan beban puncak ataupun beban dasar. Kontinuitas operasinya tinggi. Ini berarti apa? Kontinuitas operasinya tinggi berarti ketika dia dinyalakan, tidak mudah untuk mendinginkannya atau tidak mudah untuk mematikannya gitu ya. Dia harus berjalan terus lama begitu. Bisa jadi seminggu, buat matiin itu ya bisa butuh waktu 3 harian gitu ya. Kemudian usia pakainya relatif lama, bahan bakar biayanya lebih murah, biaya pemeliharaan lebih murah. Karena tidak sekompleks mesin bakar tadi. Mesin bakar agak lebih kompleks karena piston-pistonnya banyak benda-benda kecil yang menjadi komponen dari mesin bakarnya. Begitu, pembuangannya juga perlu dirawat, dan bahan bakarnya juga agak mahal gitu ya. Nah, namun kekurangan dari PLTU adalah walaupun kontinuitasnya tinggi, kontinuitasnya sangat bergantung dari bahan bakarnya. Apakah kompornya menyala atau tidak, begitu kan ya? Dan di sana dibutuhkan air pendingin yang sangat banyak dan kontinu. Jadi yang perlu dikontrol benar-benar adalah apakah air di dalam boiler itu benar sesuai dengan desain, apakah air di pendingin juga sesuai dengan desainnya. Nah, di sini diperlukan investasi yang mahal serta menghasilkan polutan yang lebih tinggi. Kemudian areanya lebih luas dan startup-nya membutuhkan waktu yang relatif lama. Kalau mesin diesel, sekali dibakar langsung menggerakkan piston. Kalau ini sekali dibakar, bahan bakarnya masih memanaskan air dan tentu butuh waktu sampai ada uap di suhu dan di suhu dan pressure tertentu gitu ya. Polutan lebih tinggi di sini karena adanya bahan bakar tadi itu sama kayak diesel, intinya dia mengeluarkan polutan dan air panas yang dikeluarkan hasil dari pembakaran atau penguapan tadi juga bisa harus ditreatment dulu sebelum bisa dikeluarkan ke selokan ataupun ke aliran sungai yang ada di sekitar PLTU. Begitu ya untuk PLTU, dan ini PLTG. PLTG alias pembangkit listrik tenaga gas. Kalau ini yang berbeda adalah dia butuh turbin gas sebagai prime mover atau penggerak utama dari generator. Nah, turbin gas ini dirancang dengan proses yang sederhana di mana energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar diubah jadi energi mekanis, lalu diubah lagi menjadi energi listrik. Ini sampai di sini suara saya masih terdengar, PPT saya masih terlihat ya? Masih, Bu. Masih, Bu, masih. Oke, terima kasih. Nah, kemudian tadi turbin gas
ada apa sih di dalam turbin gas gitu ya. Turbin gas prosesnya agak mirip dengan mesin bakar begitu ya. Ada chamber untuk pembakaran di sana, ada kompresor, baru bisa dia terhubung dengan shaft dan menggerakkan sudu-sudu turbin. Jadi kalau dilihat, sudu-sudu turbin gas itu lebih kecil-kecil dibandingkan sudu-sudu turbin air atau sudu-sudu turbin uap gitu ya. Karena molekul gasnya juga lebih kecil kan ya daripada uap dan daripada air. Nah, di sini jadi kalau dilihat ibaratnya udah kayak ikan pipih kalau kalian pernah lihat ikan. Dia durinya banyak banget lah gitu. Dia sebagai sudu-sudu turbinnya. Nah, untuk apa namanya turbin gas sendiri itu butuh kita mengatur volume udara yang dikompresikan ke dalam turbin gas agar bisa melakukan ledakan begitu ya, yang bisa menghasilkan gas dengan kecepatan tertentu untuk melewati sudu-sudu turbin. Ini inlet guide vanes, berarti inputannya itu agar bisa mendapatkan volume udara yang sesuai, valve inletnya yang diatur gitu. Dan dengan mengatur volume udara dan gas yang masuk ke dalam combustion chamber, disinilah nanti terjadi pembakarannya di ruang bakar. Dan ruang bakar ini terpisah dengan casing turbin, dan ini ada beberapa juga yang mengelilingi sisi inlet dari turbin. Jadi penampangnya adalah sebagai berikut ya. Inlet atau intake vanes-nya tadi di sini masuk ke proses kompresi, lalu terhubung dengan combustion chamber. Combustion chamber kemudian bisa menggerakkan sudu-sudu turbin. Nah, ini turbin gasnya dilihat sangat rapat, begitu ya. Rapat ini jadi kayak belut sebenarnya. Kalau dilihat ikan itu kayak belut. Karena durinya itu mengelilingi gitu ya. Dan dia lebih kecil sudut-sudut turbinnya. Dan kadang diperlukan load gear atau main gear untuk mengontrol kecepatan putaran dari turbin kompresor ke generator. Nah, perlu atau tidaknya load gear ini tergantung dari frekuensi kerja tegangan. Bisa di Indonesia karena 50 Hz, tegangan tertinggi dari generator adalah 3000 rpm, dan putaran turbinnya jadinya harus 4800 rpm. Gitu ya. Kalau untuk siklus, kalau tadi PLTU adalah Rankine, kalau untuk PLTG itu menggunakan Brayton cycle. Brayton cycle ini menggunakan proses adiabatik maupun isentropik. Nah, keduanya bekerja di kondisi tekanan yang tetap. Gitu ya. Ini siklus Brayton ada proses yang pertama adalah kompresi isentropik, yaitu kompresi aktual pada kompresor. Jadi kalau di Brayton yang diperhatikan adalah tekanan dengan volume dan temperatur versus waktu, begitu ya. Jadi prosesnya adalah kompresi dulu, lalu memasukkan panas di combustion chamber, maka terjadi ledakan atau ekspansi dari gas di dalam turbin, lalu ada nilai kalor yang lepas setelah terjadinya ekspansi tersebut. Oke, di sini lagi azan, maka kita break dulu ya sebentar.
Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini, ini tadi siklus Brayton ya, untuk proses di dalam PLTG. Sekarang, kalau siklus kerjanya seperti apa? Jadi PLTG itu ada siklus terbuka dan siklus tertutup. Kalau siklus terbuka, ya berarti setelah udara dimasukkan ke kompresor, gitu ya, ditambahkan fuel di combustion chamber, memutar turbin, udah gitu ya. Udah. Dia menghasilkan produk, produknya ya gas sisanya tadi, gas hasil ekspansi yang terakhir, dan turbinnya sudah menghasilkan energi uh, kinetik gitu ya. Beda dengan siklus Brayton tertutup. Kalau siklus Brayton tertutup, kompresornya di set sebagaimana apa sedemikian rupa dengan nilai tekanan dan volume tadi yang dijaga konstan. Lalu di sini pun debit dari heat yang dimasukin juga dibuat konstan. Lalu di turbinnya sendiri dijaga agar kecepatan ataupun tekanan maupun kuantiti dari gas yang dihasilkan memiliki eh, tekanan, temperatur, kecepatan yang sesuai dengan yang diminta turbin. Nah, di sini itu bedanya closed loop dan closed cycle dan open cycle gitu ya. Tapi sebenarnya untuk komponen yang dibutuhkan sama, butuh kompresor, butuh combustion chamber, dan butuh turbin. Cuma tinggal adanya aliran atau tidak untuk mengontrol sesuai set point. Itulah yang membedakannya. Ini contohnya siklus kerja open cycle, udara yang masuk melalui air intake ditekan ke dalam ruang pembakaran. Kemudian udara yang dari air intake masuk ke kompresor untuk menjadi udara bertekanan tinggi. Lalu dari bahan bakar dicampur dengan udara terjadi pembakaran. Dan di sini tekanannya dijaga konstan. Kemudian energi panas dari gas tersebut karena dia punya temperatur dan kuantitas Q tadi disalurkan ke gas turbin untuk mendorong sudu-sudu turbin. Nah, disitulah energi kinetik yang dihasilkan oleh gas bisa memutar poros turbin yang terkoppel dengan rotor generator. Dan pada akhirnya generator bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian seperti biasa energi listrik ketika sudah sampai di terminal output generator untuk bisa ditransmisikan butuh melewati trafo step up dulu. Ya, cukup jelas ya ini ya. Nah, di sini produk tadi itu adalah gas bekas proses ekspansi tadi. Bisa dibuang ke atmosfer melalui exhaust. Exhaust-nya ya knalpot itu ya. Dan dia tidak disirkulasikan kembali. Kenapa? Agar pembakaran yang terjadi itu benar-benar optimal dan efisien. Kalau kita membakar dengan gas yang sudah sebenarnya adalah produk, tentu di sana pembakarannya tidak akan sempurna. Yang ada malah menyebabkan kerusakan nanti di dalam proses kompresor, combustor, dan turbinnya. Karena jadi kayak kalau kita goreng, kalau sudah minyaknya berulang-ulang, kan pasti ada partikel-partikel yang bertambah gitu ya. Hal itu menyebabkan pembakarannya tidak sempurna, sehingga malah menjadi endapan di kompresor ataupun combustor ataupun turbine. Makanya exhaust gasnya harus dibuang. Nah, kalau di sini, kalau yang closed cycle tadi, eh, di sini ada proses penjagaan tekanan gitu ya, agar kuantitas dari gas yang masuk ke turbin ataupun mau masuk ke kompresor bisa tetap. Nah, di sini eh, intinya proses sebenarnya sama, cuma ada penjagaan agar tekanannya konstan dan sehingga kuantitas dari gas yang masuk bisa juga
samakan sesuai dengan setnya. Nah, itu tadi untuk proses kerjanya. Kalau untuk kelebihan PLTG sendiri, itu instalasi turbin gasnya mudah dan murah, dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar, karena yang dibutuhkan hanyalah udara yang dikompres. Waktu startnya relatif singkat, karena mirip sama PLTD, begitu ya. Keandalannya tinggi, terus bisa menyuplai beban puncak. Berarti skalanya PLTG ini skala besar, karena beban puncak bukan main-main ya. Dia besar sekali kapasitas megawattnya gitu. Namun ada kekurangan. Kekurangannya adalah efisiensinya yang rendah, hanya di 25% sampai 32%. Dan hal ini gara-gara perkembangan turbin gas ini tidak sepesat itu gitu ya. Jadi dari plan PLTG yang besar itu, eh, yang play role sangat penting itu ada di turbin gasnya. Kalau turbin gasnya efisiensinya tinggi di 45%, ya bagus. Tapi saat ini masih di kisaran seperti itu ya, nggak sampai 50%, dan jadinya banyak gas buangnya tadi. Gitu. Lalu di sini umurnya pendek, karena ada proses pembakaran langsung tadi, dan di sini daya mampunya sangat dipengaruhi oleh kondisi udara atmosfer. Jadi udara bersih yang dikompresi tadi, kalau dia ternyata tidak ideal karena mungkin ada polutan atau ada tambahan-tambahan partikel di dalamnya, pada akhirnya mempengaruhi proses pembakaran tadi yang tidak sempurna, sehingga efisiensinya bisa lebih rendah lagi. Kapasitas kecilnya saja sih 200 megawatt, tapi ini sudah cukup untuk menopang beban puncak. Gitu kira-kiranya ya. Jadi, kalau kita mempelajari PLTG, PLTU, PLTA, PLTD, kita harus kaitkan dengan kebutuhan beban. Kebutuhan beban mana? Kebutuhan beban puncak dan kebutuhan beban dasar. Begitu ya. Beban dasar itu apa? Bisa jadi beban dasar adalah beban rataan yang ada di suatu sistem tenaga listrik. Jadi semacam bukan minimum banget, tapi average-nya. Gitu ya. Dan kita kaitkan juga dengan kebutuhan beban puncak yang terjadi di jam-jam tertentu. Nah, ini ada lagi PLTGU. PLTGU adalah pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Jadi, kalau ini adalah gabungan antara PLTG dan PLTU gitu ya. Dia ada proses ini, HRSG, Heat Recovery Steam Generator. Jadi, ada dua turbin yang digunakan, yaitu turbin gas dan turbin uap. Di sini, eh, kalau cuma turbin gas namanya GTG, kalau cuma turbin uap namanya STG. Tapi kalau ada HRSG-nya, kita bisa jadikan dia PLTGU. Nah, untuk GTG, Gas Turbine Generator, GTG gitu ya, dia menggunakan diesel. Dieselnya yang yang tipe high speed diesel. Sama marine fuel oil. Nah, kandungan bahan bakar ini masih belum ada yang bio HSD ataupun bio MFO ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana pengaruh karbon dioksida keluaran dari gas turbine generator. Emisi pasti ada kalau kita menggunakan PLTGU, PLTG tadi, dan PLTD. Tapi biasanya power plant itu selalu mengaudit gitu ya. Diaudit ya untuk sisi lingkungannya, audit energi, audit udara, audit air, agar emisinya yang dikeluarkan itu tidak lagi besar dan aman untuk tercampur dengan atmosfer gitu. Nah, ini untuk PLTGU, awalnya turbin gas bisa menghasilkan energi mekanik untuk memutar kompresor dan rotor generator yang berada dalam satu poros.
Lalu di ruang bakar terjadi pembakaran bahan bakar dengan air, bukan dengan air, dengan udara, kemudian dia menjadi gas dengan panas yang bertekanan. Gas dengan panas yang bertekanan memberikan energi mekanik, lalu gasnya dibuang ke atmosfer. Jadi kalau ini prinsip kerjanya masih PLTG. Sama seperti yang tadi ya, jadi bisa kita skip dulu. Nah, di sini kalau dilihat, eh, gas yang dibuang tadi digunakan untuk memanaskan boiler, gitu ya. Atau, oh, sorry, bukan memanaskan boiler, tapi untuk dilewatkan ke dalam steam pipe, gitu, steam pipe. Jadi ada air yang dikasih di kayak pipa yang diuler-uler gini, untuk dilewati oleh gas panas. Knalpot panas kan ya? Jadi panasnya knalpot itulah yang digunakan untuk manasin air untuk steam gas turbine-nya untuk kemudian menghasilkan uap dengan kecepatan tertentu dan memutar turbin uap. Nah, airnya tadi dilewatkan ke deaerator untuk menghilangkan kadar oksigennya. Kenapa kadar oksigennya harus dihilangkan? Agar sistem pipa air untuk intake steam turbine itu tidak kena korosi. Gitu kira-kiranya. Jadi, di sini prosesnya jadi pemanasan PLTG dulu, baru panas gas buang dari gas turbine digunakan untuk memanaskan air yang dilewatkan oleh pipa-pipa yang pada akhirnya air tersebut karena diterpa panas dari gas jadi uap yang bertekanan untuk memutar turbin uap. Itu ya. Dan di sini ada pertanyaan? Belum ya? Nah, Dari ini saya belum ada, Bu. baik. Terima kasih atas jawabannya. Itu tadi pembangkit konvensional. Kalau pembangkit EBT bagaimana? Nah, pembangkit EBT punya capacity factor seperti ini, begitu ya. Kalau tadi gas turbine kan ada di kisaran 35%, pokoknya kurang dari 50%. Dan di sini 38% kira-kira ya, dengan latest technology. Coal power plant bisa 70% dari kapasitasnya. Jadi misalnya 100 MW, dia bisa dioperasikan di 70 MW. Hydroelectric, ini berarti PLTA, bisa 40%. Kalau solar panel baru di 25%-an. Wind turbine juga masih di 25%-an. Sehingga tentu prinsip kerja dari atau pengaruh dari PLT EBT di dalam sistem tenaga listrik itu perlu diperhatikan sesuai dengan capacity factor, faktor kapasitas ataupun rating daya dari power plant tersebut untuk menyuplai beban puncak ataupun beban dasar tadi. Nah, ini contohnya di tahun 2020 ya, nuclear power plant itu bisa 92,5%, sangat efektif dan efisien. Tapi bahaya limbahnya itu yang perlu diperhatikan. Geothermal di 74%, natural gas berarti gas power plant di 56%, hydropower di 41%, coal 40%, wind turbine 35%, dan solar panel 24,9%. Nah, mungkin rekan-rekan tentu perlu tahu gitu ya, gimana sih prinsip kerjanya. Kalau di konvensional tadi, ada bedanya antara gas, uap, dan air kan ya. Kalau di solar tentu dari bahan photoelectronics gitu kan ya. Sel suryanya bisa mengenerate arus dari kombinasi silikon yang ada di dalamnya. Kalau wind turbine, proses kerjanya seperti turbin angin, begitu ya, seperti turbin. Intinya dengan adanya terpaan angin menghasilkan energi mekanis, lalu dikoppel ke generator. Oke, itu dulu untuk yang pembangkit gitu ya. Nanti rekan-rekan di hari apa nih? Hari Selasa ya kita ketemu ya.
Itu nanti bisa mulai mengerjakan. Ini ada hitung-hitungan lah. Bagaimana sih menghitung peak load, menghitung capacity factor, load factor, ketika kita tahu load curve-nya. Nah, ini tolong dipelajari karena biasanya masuk ke UTS, begitu. Bisa dikerjakan dengan santai begitu ya, nanti aja. Besoknya atau nanti ya, Senin malam gitu ya. Atau nanti kita bahas di kelas. Lalu, eh, masih kuat? Nah, ini. Masih, Bu. Oke, masih ya. Saya insya Allah masih, Bu. Oh, siap. Makin sedikit nih orangnya. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Nanti sedapatnya lah. Kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya eh, daya kan ya. Daya listrik, daya satu fasa, daya tiga fasa. Nah, sekarang saatnya kita ngeliat apa sih komponen di sistem tenaga listrik. Dari PLTD, PLTG, PLTU tadi, kita sama-sama tahu ada satu komponen yang selalu ada untuk menghasilkan daya listrik, yaitu komponen generator. Ya kan, ada generator pasti kan, agar bisa menghasilkan daya listrik. Turbin aja nggak ada generator, jadinya daya apa? Cuma jadi apa? Energi mekanis, energi kinetik, gitu kan ya. Jadi perlu generator. Nah, generator adalah salah satu komponen di dalam sistem tenaga listrik. Generator itu penting, transmisi itu penting, load itu penting. Kita tadi belajar di sisi generatornya bahwa macam-macam pada akhirnya akan menghasilkan energi listrik dan energi listrik itulah yang ditransfer melalui saluran transmisi untuk sampai ke beban. Gitu kan ya. Saluran transmisi kalau lihat ini saja sih modelnya ya simple begitu ya. Padahal kenyataannya bisa jadi dia tiga fasa, bisa jadi dia di tegangan rendah cuma satu fasa begitu ya. Dan sistem transmisinya bisa pakai trafo tiga fasa juga. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menganalisis sistem tenaga listrik yang real gitu ya? Dan pada akhirnya kita jadi bisa memastikan breakernya sesuai apa tidak, kabelnya sesuai atau tidak, arus yang mengalir sudah sesuai atau tidak. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita harus bisa memodelkan komponen yang ada di dalam sistem tenaga listrik menjadi persamaan matematika lah intinya gitu kan ya. Biar bisa menyederhanakan analisisnya. Nah, kita nanti akan coba pahami bagaimana sih model generator, model saluran, model trafo, model beban, dan menggambarkannya pada sebuah single line diagram. Dan apakah kita akan menggunakan semua besaran nyata itu, besaran misalnya watt, arus, ampere, tegangan itu volt. Kita bisa juga menyederhanakan nilai-nilai dari besaran listriknya dalam sistem per unit. Jadi angka-angka yang megawatt-megawatt tadi bisa disederhanakan jadi 1 per unit, 0,5 per unit, agar gampang dalam menghitungnya. Oke, nanti kalau kalian nggak kuat, lambaikan tangan ya. Raise hand, gitu ya. Jadi kita sama-sama enak gitu belajar. Baik, kita lanjut. Ini komponen utama sistem tenaga listrik. Ada generator, transmisi, trafo, dan beban. Di sini, kalau kita mau menganalisis sistem tenaga listrik, kita harus membuat rangkaian pengganti satu fasa yang merepresentasikan nilai fase ke netralnya. Jadi, kalau kita sudah bisa memodelkannya jadi rangkaian pengganti satu fasa, ya yang kita lakukan hanya analisis rangkaian kayak biasanya di rangkaian listrik. Pembangkit adalah sumber tegangan, transmisi adalah saluran, dan yang ada reaktansinya begitu, beban adalah Z, impedance. Jadi yang dihitung ya kembali lagi hukum Ohm, hukum Kirchhoff, tegangan dan arus. Nah ini contohnya
model rangkaian mesin serempak. Mesin serempak itu bisa rotor kutub bulat dan rotor kutub menonjol. Namanya mesin, berarti dia bisa jadi generator, bisa jadi motor. Gitu ya. Kecuali kalau saya sudah bilangnya generator serempak. Kalau generator serempak ya pastinya generator. Motor serempak berarti pastinya motor gitu ya. Tapi kalau mesin, ini berarti definisi umum dari entah itu generator atau rotor. Karena secara konstruksi mereka sama. Ya, ini ada perbedaan bentuk polnya. Jadi kalau kutub menonjol, dia ada tonjolan-tonjolan pol begitu. Kalau kutub bulat, ya dia bulat. Yang menonjol ada di statornya. Bagian terluar dari motor listrik ataupun mesin listrik itu adalah stator. Lalu yang terhubung dengan shaft ataupun namanya as gitu, itu adalah rotor. Nah, mesin yang berputar itu ada di bagian rotornya. Jadi stator itu adalah diam gitu ya. Dia adalah komponen yang diam dari sisi konstruksinya. Nah, tergantung nanti lilitannya ada di mana. Ada di rotor atau ada di stator. Gitu. Nah, di sini untuk sistem tenaga satu, kita akan menganalisis sistem tenaga listrik itu dalam kondisi steady state. Dan karakteristik generator dengan kutub menonjol itu mendekati karakteristik generator dengan kutub bulat. Sehingga, karena kurang lebih aja gitu ya, walaupun mereka berbeda dari sisi konstruksi, konvensi dari insinyur satu dunia begitu, bahwa dalam representasi sistem tenaga listrik, kita cukup menggunakan asumsi bahwa rotornya semuanya rotor bulat. Gitu ya, rotor bulat dalam kondisi steady state. Steady state berarti artinya kita nggak perlu memikirkan kondisi transiennya. Kalian tahu nggak bedanya transient sama steady state? Nah, ada yang ngasih tahu? Belum? Izin menjawab Bu. Kalau dari saya sih masih kurang paham sih Bu kalau yang transient sama steady state perbedaannya. Baik. Belum tahu ya, berarti ya. Mungkin mewakili teman-teman yang lain. Kondisi transient itu adalah yang seperti ini. Nah, ini gimana cara gambarnya ya? Kalau pakai PDF. Kita buka PPT saja. Barang aja deh. Tunggu. Nah, kalau kondisinya itu sudah steady state, ini saya sambil mau ngasih lihat kemarin itu, jadi ya kalau sistem tenaga kalian bisa dapat pekerjaan mengaudit energi. Kalau kita mengaudit energi, kita bermain dengan power meter. Dan di situ kelihatan bahwa, oh benar nih, tegangannya 3 fasa, itu ya. Dengan arus 3 fasa. Dan kelihatan kalau kita pasang klem di sistem mainnya begitu, kita bisa lihat yang namanya ininya apa nih namanya bentuk gelombang yang kita pelajari kemarin ya, Vmax cos omega t plus theta. Saya kasih lihat dulu aja, siapa tahu kalian berminat gitu kan ya, namanya pekerjaan sebenarnya kalau kita sama-sama sudah melajarin dasarnya, kalau untuk pekerjaan lapangan sih bisa aja semua bidang gitu ya, yang penting tahu cara treatment dan membaca alat ukurnya. Nah, ini contohnya kemarin ada pekerjaan audit energi. Jadi ini main distribution panelnya. Kita pasang klem meter di sana. Dan harus dilihat apa nih namanya. Karena ini bertegangan dalam kondisi yang nyala gitu ya. Tentu dalam pemasangannya harus ada etika pemasangan yang sesuai.
Ini probe untuk mendapatkan nilai tegangan. Kalau ini clamp meter untuk mendapatkan nilai arus. Jadi ini kayak current transformer. Ini power meternya. Di sini rekan-rekan bisa lihat bentuk tegangannya benar 3 fase gitu kan ya. Dan ini juga nilai tegangannya tidak seimbang begitu ya. Karena pembagian beban di fase RST-nya berarti kurang seimbang. Atau ada kondisi beban yang nyala dan beban yang mati di saat pengukuran. Ini kondisi lag, PF-nya 0,95 tapi lagging, berarti beban-bebannya cenderung induktif. Gitu. Jadi apa yang kita pelajarin tuh nyata adanya gitu ya. Nah, kita harus bisa nantinya menjalankan ini gitu. Nah, kemarin saya dibantu sama kelas kalian tuh, saya ini buat pasang ini. Jelas kita harus pakai sepatu safety, helm, dan sebenarnya juga pakai sarung tangan gitu ya. Karena takutnya kita masangnya ini kepegang tegangan yang tinggi itu. Nah, kalau dilihat di sini, ini gelombang yang sudah steady state. Kenapa? Karena sudah munculnya langsung muncul tenggelam gitu ya. Sudah ideal. Kita bisa jadi kondisi transien tadi adalah kondisi yang seperti ini. Ntar saya gambar. Misalnya, ini nggak kelihatan ya. Ini kondisinya. Nah, kalau yang sudah keluarnya dari sini sampai sini, ini kondisi yang steady state. Karena kita nggak mikirin kondisi transien tadi. Padahal kalau ini di zoom begitu, atau alat ukurnya bisa sangat sensitif, sebelum muncul ini, biasanya dia ada kondisi kayak masih naik turun gini. Masih naik turun, baru dia bisa stabil. Nah, kondisi sepersekian detik sebelum kondisi steady state itu adalah kondisi transien. Transien itu jadi kondisi yang masih mencari nilai seimbangnya atau mencari nilai steady state-nya. Jadi biasanya ada kondisi transien itu kalau kita mau memasang pompa. Jadi pompa listrik dikasih sumber tegangan, baru dia bisa berputar, itu di awalnya dia akan ada, bukan dari sini. Akan ada yang namanya arus inrush. Arus inrush yang tinggi dulu, baru pada akhirnya nanti dia bisa menghasilkan arus inrush yang steady state. Jadi ada, kalau dilihat itu jendela pengamatannya steady state ini nggak selebar ini gitu ya, cuma sepersekian detik. Nah, kalau steady state bisa dari detik sampai ke menit, sampai ke jam, sampai ke tahunan. Gitu. Jadi ada interval waktu pengamatan tertentu. Nah, kalau di steady state, kita paling kecilnya ada di menit, jam, hari, seperti itu. Kalau di transient, mainannya adalah 1 detik ke bawah. Millisecond, second, seperti itu. Semoga terjawab ya. Atau ada pertanyaan lagi? Nanti kalau ada pertanyaan, kita simpan dulu buat nanti ke pertemuan di minggu depan. Silakan ada tanggapan? Bu, jadi kalau kondisi transien itu ibaratnya apa ya? Kondisi peralihan. Kondisi transisi. Ya, benar. Transisi. Peralihan dari ada menjadi tiada atau dari tiada menjadi ada. Baru kemudian stabil gitu. Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut di sini. Nah, di sini tadi asumsinya adalah steady state. Sementara asumsi kita itu tadi ya, steady state adalah kondisi yang interval waktunya 1 menit ke atas. Kondisi yang sudah stabil.
Kita nggak memikirkan kondisi transiennya. Dan ketika rotor dijatuh oleh sumber arus searah, dia menghasilkan medan magnet. Ini apa yang terjadi di generator gitu ya. Dan rotor yang terjatuh oleh sumber arus tadi yang berasal bisa menghasilkan medan magnet, dan kemudian medan magnet ini berasal dari apa? Dari arus yang mengaliri belitan rotor. Jadi belitan rotor dialiri arus menghasilkan medan magnet, dan dari rotor tersebut diputar oleh prime mover sehingga medan magnet yang dihasilkan rotor memotong kumparan pada stator. Jadi tadi kalau dilihat turbin uap, turbin gas, turbin air itu kan memutar shaft dari generator kan ya. Memutar shaft generator itu di bagian mana sih yang diputar? Itu di bagian rotor. Nah, karena rotornya menerima putaran-putaran dari turbin uap tadi, si rotor itu sendiri kan dia memiliki lilitan-lilitan tembaga. Nah, lilitan tembaga ketika ada putaran, kan statornya diem ya. Stator juga ada lilitannya gitu ya, lilitan stator. Lilitan rotor juga ada. Nih, misalnya, ini lilitan stator itu ada lilitannya di masing-masing sini. Si generator di bagian rotor juga ini punya lilitan. Ketika turbin itu memutar yang namanya rotor dan stator ini diam, maka yang awalnya di sini pindah ke sini. Yang awalnya di sini pindah ke sini. Yang awalnya di sini pindah ke sini. Dan diikuti oleh pol-pol yang lain. Inilah proses pemotongan medan. Jadi secara listrik dia belum ada, tapi secara medan magnet dia saling memotong gitu. Yang pada akhirnya menghasilkan arus listrik. Nah, akibatnya karena adanya arus listrik, begitu ya, akibat timbulnya medan magnet yang dihasilkan oleh rotor tersebut, maka ada tegangan yang diinduksikan pada kumparan rotor atau kumparan stator tersebut. Jadi akibat adanya perpotongan medan magnet timbul arus, arusnya menginduksikan tegangan ke bagian stator. Sehingga tegangan yang dibangkitkan oleh stator sangat bergantung dari frekuensi kerja tegangan dan kutub-kutub dari rotor. Nah, kita itu ada 50 Hz gitu ya. Dan polnya ada berapa gitu. Sehingga nanti bisa dihitung frekuensinya berapa. 60 itu di sini ya. Jadi ada kecepatan rotor. Kita kalau lihat generator harus lihat speknya, lihat kecepatan rotornya berapa, frekuensi kerjanya berapa, polnya berapa. Sehingga tahu berapa sih frekuensi dari tegangan yang dibangkitkan oleh stator. Tegangan yang masuk ke transmisi itu adalah tegangan di terminal dari stator. Nah, ini tegangan yang dibangkitkan pada kumparan stator disebut tegangan beban 0. Lalu, generator 3 fasa dengan belitan stator 3 fasa membangkitkan tegangan 3 fasa yang seimbang. Jadi, idealnya tegangan 3 fasa yang dibangkitkan itu seimbang. Dan bila beban 3 fasa seimbang dihubungkan ke generator, maka akan mengalir arus 3 fasa yang seimbang juga pada belitan stator, dan arus tersebut menimbulkan MMF yang disebut MMF dari jangkar. Kalau EMF kan electromotive force ya. Kalau M itu magnetic motive force. Sehingga medan magnet yang ada di dalam gap rotor dari reaksi jangkar tersebut membangkitkan tegangan pada setiap fasa dari kumparan stator. Ini adalah narasi. Jadi rekan-rekan bisa mencari di YouTube gitu ya, how to generate electricity from three-phase generator. Gitu. Jadi cari aja visualisasinya gitu ya. Nah, ini adalah diagram fasor antara flux dan tegangan. Tadi kita tahu kan kemarin bahwa di generator yang terhubung ke beban,
VAN yang gede itu adalah tegangan eksitasi dikurangin dengan arus jangkar yang mengenai reaktansi stator. Nah, kalau di sisi beban, itu adalah tegangan terminal generator dikurangin dengan tegangan beban dan rugi-rugi jaringan. Ya, begitu. Jadi ini diingat-ingat aja fasornya ya, antara armatur di rotor dan di rotor, di armatur, dan di stator. Nah, ini persamaannya, ini yang kemarin, bahwa V terminal atau VAN besar adalah tegangan eksitasi dikurangi dengan arus jangkar yang melewati reaktansi atau impedansi dari stator. Begitu. Ini contohnya ya, rangkaian satu fasa untuk generator serempak. Jadi ini tegangan terminal untuk fasa. Ini tegangan eksitasi dari generator. Ini adalah lilitan-lilitan yang ada di rotor dan stator. Jadi karena tadi generator ataupun stator punya lilitan yang bisa menimbulkan medan magnet, maka rangkaian penggantinya adalah nilai R dan XL. Gitu. Nah, ini untuk fasornya. Jadi kalau yang ini kan versi peliknya ya, berversi sangat detail. Ini versi sederhananya. Jadi ada tegangan eksitasi, X series dari stator, ketemu arus jangkar, dan ada tegangan terminal. Inilah yang dikirim ke beban. Sebelum masuk trafo tuh ini, VT. Nah, sekarang masuk ke trafo. Oh, sorry, transmisi. Transmisi, ini gambar konstruksinya begitu ya. Ada ketinggian tertentu. Karena yang di sini ini salurannya bukan saluran kabel, tapi saluran tembaga bare konduktor gitu ya. Konduktornya tanpa insulasi. Jadi sangat bahaya kalau dia dibikin pendek gitu ya. Jadi tingginya bisa jadi 25,8 meter. Tinggi banget. Parameter yang ada di saluran transmisi itu adalah RLC dan G. G itu seper X ya. Nah, di sini penting untuk mengetahui gimana sih mutual inductance dari panjang saluran transmisi, rugi-rugi konduksinya. Rugi-rugi konduksi ini ada di resistansi karena I kuadrat R tadi. Kemudian, karena itu adalah bare konduktor, tembaga dengan tembaga gitu ya, yang disusun agak beriringan, tentu akan timbul kapasitansi antara fasanya. Hal tersebut juga harus diperhatikan. Dan ini untuk terkait rugi-rugi corona. Rugi corona itu misalnya kalian ngelihat transmisi, malam hari tiba-tiba ada kayak percikan bunga api, itu terjadi rugi corona. Gitu. Dan dari saluran transmisi biasanya ada untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam fasanya. Kalau ada tegangan yang tidak seimbang antar fasa, berarti ada arus yang unbalance, sehingga arus unbalance itu harus dibumikan, gitu ya. Dihubungkan dengan ground. Nah, ini contohnya line models. Jadi, kalau transmisi itu jaraknya pendek, jaraknya menengah, jaraknya panjang, itu berdasarkan jaraknya gitu ya. Jadi, kita mengklasifikasikan saluran transmisi itu berdasarkan panjang jaringannya. Kurang dari 80 km, sebutnya pendek. 80-240, sebutnya saluran transmisi menengah. Lebih dari 240 km, dia saluran transmisi panjang. Dan model detailnya adalah seperti ini. Ada R, ada L, ada B, dan ada G. Nah, untuk tegangan tinggi yang ada di saluran transmisi, itu sangat membutuhkan peralatan yang besar. Dan dijaga kalau bisa saluran itu perbandingan antara X dan R-nya lebih besar sama dengan 10. Kalau lebih dari ini, biasanya
rugi-ruginya rendah. Gitu ya. Dan di sini medium voltage itu untuk industri, jadi pelanggan distribusi yang medium voltage itu untuk industri. Kalau untuk tegangan rendah ya pasti rumah tangga ya, jadi households bahasa Inggrisnya. Kalau pelanggan tegangan rendah, peralatannya tentu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada peralatan tinggi, peralatan di tegangan tinggi. Ini contohnya rangkaian pengganti saluran transmisi pendek, jadi cuma ada VS supply, ini VR receive gitu ya, dan ada R dan L di sana. Nah, ini untuk transmisi tegangan menengah, karena ada ketinggian tertentu, maka ada line charging. Jadi ada charge atau muatan yang timbul antara saluran fasa dan netralnya. Gitu. Namun biasanya dalam analisis sistem tenaga listrik kita cuma pakai saluran transmisi pendek dan menengah. Jadi kebutuhannya cukup di R dan XL-nya ini saja. Nah, kemudian kalau model trafo seperti apa? Ini trafo-trafo untuk sistem tenaga ya, gede banget. Tingginya bisa sepohon. Terus biasanya ada bushing, ada pendingin gitu, kadang ada kipasnya agar bisa mengatasi panas berlebih dari trafo. Nah, ini untuk isinya. Jadi biar bisa nggak cepat panas gitu ya, pelumasannya itu harus baik. Ada fan-nya di sana, kemudian dicek terus suhu ruangannya seperti apa. Ada cooling system, ada radiator, udah kayak mesin mobil gitu ya. Karena berbahaya sekali kalau trafo itu overheat, karena tegangan yang diterpa di sana untuk gardu distribusi sangat tinggi. Gitu ya, kira-kiranya. Nah, ini untuk power transformer. Jadi trafo tegangan tinggi itu biasanya kita sebut power transformer, trafo daya. Trafo, kalau kita cuma ngomong trafo aja, itu bisa jadi trafo-trafo tegangan rendah yang kita biasa pakai yang bisa dipegang tangan. Tapi kalau kita bilang trafo daya, itu udah pasti yang ada di gardu induk gitu ya. Nah, di sini bisa efisiensi penyalurannya 95%. Biasanya ada beberapa tipe di sana, ada 2 belitan, 3 belitan. Jadi kalau 3 belitan itu primernya 1 belitan, baru bercabang jadi 2 belitan. Baru ada type changing trafo, phase shifting trafo. Bedanya apa? Sebenarnya ya sama-sama ada windingnya gitu ya. Winding. Itu winding. Nah, ini rasionya 1:1 biasanya jadi pemisah. Kalau step down berarti belitan di N1 di primer lebih besar daripada belitan di sisi sekunder. Kalau step up sebaliknya. Kalau yang sama, ya ini tadi karena pemisah aja gitu ya, untuk jadi pengaman dia. Trafo, karena kita tahu dia ada untuk menaik turunkan tegangan, jadi untuk kita yang untuk menganalisisnya, kita perlu tahu hubungan dari masing-masing belitan tadi. Untuk primer ke sekunder, jadi V1 per V2 itu proporsional terhadap N1 jumlah belitan di primer dan jumlah belitan di sekunder. Kalau semakin tinggi belitan di primer, ya tegangan di primer akan lebih tinggi. Gitu ya. Namun berbanding terbalik dengan yang namanya arus. Jadi kalau belitan di primer lebih tinggi, maka arus di sekundernya yang lebih tinggi. Gitu. Jadi bukan arus di primernya yang lebih tinggi. Nah, ini contoh dari rangkaian ekuivalen dari sebuah trafo. Karena ada belitan primer, belitan sekunder, tentu akan ada 2 impedansi begitu ya. Antara primer dan sekunder, dan yang paling penting adanya turn ratio. Jadi ada perbandingan jumlah lilitan antara primer dan sekunder. Ya, ini semoga kalian masih di sini ya, belum lambaikan tangan ya. Nah, masih? Ya, sambil makan-makan kacang juga nggak apa-apa ya. Jagung bakar,
minum teh, boleh. Nah, ini di sini eh, rasio antara belitan primer dan sekunder itu yang paling penting dalam model trafo, gitu ya. Dan biasanya rangkaian pengganti trafo itu dinyatakan terhadap sisi primer. Jadi kita ngelihatnya itu dari primer dulu ke kanan gitu ya. Primer dulu ke sekunder. Nah, jadi rasio itu biasanya A itu adalah primer dulu dibagi dengan sekunder. Kalau nggak seperti itu, biasanya ada dituliskan sebagai asumsinya. Nah, ini contohnya, kalau lihat rangkaian ekivalen secara sederhananya, dia ada V1, V2, ada, kalau ini kayak saluran transmisi ya, kalau sudah diekivalenkan seperti ini. Dia berasal dari nilai perhitungan ekivalen dari rasio dengan impedansi ataupun reaktansi dari primer dan sekunder. Nah, ini jadi rangkaian ekivalen yang mirip sama saluran transmisi yang panjangnya pendek, begitu ya, klasifikasi saluran transmisi jarak pendek. Nah, ini untuk rangkaian ekivalen yang lebih sederhana lagi dari trafo, kalau kita menganggap efisiensi dari trafo itu 100% tanpa ada rugi-rugi panas, berarti kita bisa abaikan R dari trafo tersebut. Makanya modelnya bisa jadi hanya X ekivalen saja. Kalau udah kayak gini agak lebih mudah ya. Model dari trafo itu cukup X1 ditambah A kuadrat X2. Dan kalau 2 ke 1, maka dibalik. X2 plus X1 per A kuadrat. Nah, itu untuk trafo satu fasa. Kalau trafo 3 fasa gimana? Trafo 3 fasa bisa berasal dari 3 buah trafo satu fasa. Atau memang ada satu trafo yang langsung 3 fasa. Gitu. Nah, di sini bentuk trafo 3 fasa itu ada 2, ada yang core, ada yang shell. Ada yang bentuknya inti, ada yang bentuknya cangkang. Ini bentuknya inti, ini bentuknya cangkang. Bedanya di mana sih, gitu kan ya? Kalau cangkang, lilitannya di dalam, gitu. Kalau inti, lilitannya bisa keluar, gitu ya. Keluar dari core-nya. Nah, biasanya core foam itu sama ataupun shell foam sama-sama punya bentuk satu fasa atau 3 fasa. Ini jadi kayak pengalaman aja. Kalau kalian memang ntar KP-nya di PLN atau di CV ataupun perusahaan yang ada pembangkit skala besarnya, ada gardu induknya, kalian boleh mengamatin itu kan ya di dalam buku laporan kalian. Trafo yang dipakai di sini adalah core foam, shell foam, gitu. Walaupun mungkin orang sananya nggak tahu gitu ya, ada 2 bentuk trafo. Nah, trafo kalau di analisisnya, selain dari rangkaian ekivalennya, kita bisa lihat hubungan di dalam relasinya, hubungan dalam relasi lagi. Kita bisa lihat dari hubungan YY atau delta-delta connection-nya. Jadi trafo itu karena ada 2 belitan, kalau 3 fasa juga punya hubungan Y atau delta, begitu. Sehingga di sini bisa saja ada hubungan delta Y atau Y delta, gitu ya. Kalau ini sama-sama delta Y, tapi bisa difungsikan satunya untuk step down, satunya untuk step up. Kalau leadingnya, ini tergantung ya. Kalau dia step down, delta leading by 30% tegangannya. Kalau step up, Y-nya leading by 30%, 30 degree. Gitu. Saya udah malam ya, ini kayaknya saya ini yang bendera putih ya. Nah, rekan-rekan, kembali lagi, walau kita bermain dengan sistem 3 fasa, untuk analisis, kita butuh menganalisis per fasa. Jadi, kemampuan kalian untuk bisa mengubah delta Y, Y delta, agar bisa sama-sama jadi
YY begitu, itu sangat diperlukan agar bisa melakukan analisis per fasa. Gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat fasa Y, jadi kalau analisis per fasa intinya saluran ataupun sistem tenaga listriknya udah dikondisikan berhubungan untuk sumbernya Y, bebannya Y. Jadi kita bisa tarik satu fasa ke fasa lainnya dengan netral. Jadi sepasang fasa R dengan netral, fasa S dengan netral, T dengan netral. Lalu untuk nilai delta yang awalnya mungkin rangkaiannya itu delta, nilai impedansi deltanya biar jadi Y adalah dengan dibagi 3. Gitu kan ya. Tegangannya, tegangan line to line-nya bagi akar 3. Jadi kita dapat tegangan line netral untuk kondisi Y dari rangkaian yang awalnya delta. Gitu. Ini contohnya trafo 3 fasa dengan 3 belitan. Jadi, kalau ada trafo dengan 3 belitan, primernya 1, sekundernya 2, rangkaian penggantinya juga begitu gitu ya. Primernya 1, ininya 2, sekundernya. Tinggal kita perhatikan, apakah kalau ada core-nya di sana, maka harusnya kita juga mengincludekan rugi-rugi tembaganya yang dimodelkan dalam kondisi R dan X yang di paralel. Tapi kalau kita gambarnya dengan asumsi tidak ada rugi tembaga, begitu ya. Jadi kita cukup gambar seperti ini. Ada kondisi saluran dengan fasa, primer 1, sekunder 2, dan ada netralnya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih mencerna sih, Bu. Masih agak-agak bingung. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga baru dan nggak kebayang sebelumnya bahwa sistem tenaga listrik itu harus dimodelkan sedemikian rupa ya buat menganalisisnya. Nggak apa-apa, butuh waktu memang. Ini belum seru karena belum dihitung dalam analisis. Jadi kayak masih gabungin satu dengan lainnya tuh belum pikiran. Ntar kita lanjut dulu ya. Sekarang tadi trafo sudah, sekarang tinggal beban. Beban bisa direpresentasikan kalau untuk sistem tenaga listrik karena skalanya besar dari dayanya, daya aktif dan daya reaktif. Jadi P dan Q itu penting dan juga daya kompleks itu penting, P plus JQ itu. Atau P sama dengan VI, S sama dengan VI conjugate. Nah, di sini representasinya bisa menurut daya aktif, daya reaktif, atau menurut beban dengan arus tetap, gitu ya, atau menurut impedansi tetap. Nah, jadi rumus-rumusnya ya sama aja, impedansi dan admitansi. Nah, setelah kita tahu beban segala macam sampai ke pembangkit, sekarang saatnya kita menggabungkannya. Jadi kalau mau menganalisis sesuatu di sistem tenaga listrik, kita berdasar pada diagram satu garis. Kita sebutnya boleh one line diagram atau single line diagram. Atau biasanya disingkat SLD gitu. Kalau ngomong SLD ya itu berarti eh, analisis sefasa gitu ya. Fasa dan netral dari suatu sistem tenaga listrik 3 fasa yang diasumsikan seimbang. Kita perlu tahu kalau untuk gambar SLD harus ada eh, ini, apa nih namanya, simbol-simbol gitu ya. Bulat adalah simbol dari mesin listrik yang berputar. Jadi bisa generator, bisa motor, itu bulat. Tapi kalau generator dia bulat dikasih huruf G. Kalau motor dia bulat dikasih huruf M. Baru kalau garis gini doang dengan ada thread garis begitu, ini adalah garis bus. Garis bus itu ya sebenarnya kalau nyatanya ya C ubar itu, bus itu ya.
bar tembaga yang tugasnya seperti terminal, mengkoneksikan satu fasa dengan fasa lainnya gitu. Kalau two winding transformer, simbolnya seperti ini, three winding transformer, simbolnya seperti ini. Biasanya di bawah trafo itu kita kasih hubungannya, karena kan tadi setiap trafo bisa hubungannya YY, Y delta, delta Y, dan lain sebagainya. Jadi hubungannya itu ditulis di bawahnya. Nah, entah itu delta, entah ini Y, begitu. Dan kalau Y-nya ini ada titik tengahnya saja, berarti dia netralnya tidak di-ground-kan. Tapi kalau 3 terus ada ground-nya gini ya, berarti ada netralnya yang di-ground-kan. Jadi rekan-rekan kalau nanti misalnya nyoba alat ukurnya tadi ya, alat ukur daya, ini adalah 3 fasa. Ini adalah 3 fasa juga. Tapi yang beda adalah sini 3 fasa, 3 wire. Kalau yang di sini 3 fasa, 4 wire. Jadi ada 4 saluran di sana, 4 garis begitu ya, 4 kawat. Nah, kalau ini adalah 3 fasa, 3 kawat. Itu ada bedanya, begitu. Jadi harus diperhatikan, kalian kalau ngomong Y apa nih? Y dengan ground atau Y aja? Gitu ya. Y 3 wire atau Y 4 wire? Nah, kalau ini transmisi cuma garis, terus static load, panah yang ke kanan, karena asumsinya dia menyerap daya, breaker itu kotak, CB itu begini, gitu ya, lengkung arc, ini disconnecting switch, ini switch untuk pengaman, ini fuse, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah simbol yang perlu dipahami. Bagaimana gambarnya? Ya ini sudah gambar SLD, rangkaian segaris, atau diagram segaris, itu bisa seperti ini saja. Generator dengan Y4, generator 3 fasa 4 wire, satunya lagi generator 3 fasa dengan 4 wire juga. Di sini juga sama, terhubung dalam 2 bus. Ini bus kan tadi ya. Nah, kemudian ini ada load, yang ini CB, circuit breaker. Jadi amannya adalah harus selalu ada pengaman yang menuju ke beban ataupun menuju ke supply untuk mengamankan peralatan. Ini nih CB untuk generator, CB untuk generator, CB untuk beban, CB untuk trafo kondisi primer, CB untuk kondisi sekundernya. Ini seperti itu juga, dan seperti itu juga. Ini tadi yang maksud saya, jadi trafo itu karena punya banyak pelitan, banyak hubungan, jadi harus di state. Dia hubungannya Y delta atau delta delta. Nah, ini contohnya kita bisa merepresentasikan analisisnya kalau kita sudah buat SLD-nya gitu ya. SLD ini tidak akan berarti apa-apa kalau kita nggak nulisin spek dari masing-masing peralatannya. Jadi, generator 1 sekian kVA, tegangan terminalnya 6,6 kV, minyak X-nya sekian, dan sekian. Terus di sisi trafonya, karena ada 2 trafo, ini sisi transmisinya, dia harus diperhatikan dia trafo apa. Baru ada rugi-rugi saluran kan, ada reaktansi saluran di sini walaupun tidak digambar, tapi ada di penjelasan. Jadi gambar ini harusnya nanti bisa kita gambar diagram impedansinya. Jadi single line diagram tadi, untuk bisa menganalisis, kita ubah menjadi diagram impedansi. Generator tadi kan modelnya adalah sebuah tegangan eksitasi dan reaktansi stator. Jadi ini adalah representasi dari generator 1. Ini representasi dari generator 2. Nah, yang satunya adalah representasi dari beban. Nah, ini representasi dari X si trafo, X saluran, X trafo lagi. Ini beban, dan ini generator satunya. Jadi inilah diagram impedansi dari
gambar sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilai-nilainya? Kan tadi ada R, ada X, ada spek yang digambarkan di sini. Nah, kita butuh namanya sistem per unit. Nanti kita bisa menyederhanakan nilai-nilai yang awalnya besaran listrik sebenarnya menjadi nilai per unit. Jadi, gimana caranya? Ini kita bisa skip dulu. Nah, ini dia. Nilai per unit, caranya adalah dengan membagikan nilai aktual dengan nilai dasarnya. Jadi, kita bisa dapat misalnya tadi itu ada 20.000 kVA. Kita anggap aja 20.000 kVA sebagai nilai dasarnya. Jadi 20.000 dibagi 20.000 bisa jadi 1 per unit saja. 1 per unit adalah asumsi ketika kondisinya normal. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini untuk bisa menormalisasi nilai besaran aslinya menjadi lebih sederhana. Jadi nilai yang bisa diperunitkan itu ada arus, tegangan, daya, dan impedansi. Nah, ini caranya begitu ya. Intinya nilai aktual dibagi dengan nilai dasar. Nilai aktual dibagi nilai dasar, nilai aktual dibagi dasar, dan seterusnya. Nah, ini kan rumusnya, tapi implementasinya tentu agak-agak gitu ya, agak tricky sedikit. Tapi kalau sudah paham konsepnya nanti bisa. Mungkin di sini ya. Jadi, kadang ada kondisi yang kita sudah punya nilai per unitnya dengan dasar tertentu. Tapi kita mau mengubah nilai tersebut berdasarkan skala yang lain dengan nilai dasar baru. Nah, jadi cara mengubahnya, mentransform nilai dasar yang sudah pertama kehitung menjadi nilai dasar baru adalah dengan seperti ini. Ini rumus data satu fasa. Jadi kita bisa menghitung arus, hubungannya antara daya dan tegangan. Kalau impedansi dari tegangan kuadrat dibagi dengan daya dikali 1000. Biar dapatnya MVA gitu ya. Nah, ini untuk data 3 fasa, intinya delta ke Y itu berarti ada kayak pengali atau pembagi akar 3-nya. Nah, di sini, ini sekilas aja, nanti pendalamannya pas kita ketemu aja biar nggak bingung gitu ya. Di sini, rekan-rekan nanti bisa melihat bahwa sebuah single line diagram itu bisa dibagi menjadi 3 daerah yang bisa dihitung berdasarkan base masing-masing, dasarnya masing-masing. Bagaimana kita menentukan berapa banyak daerah yang bisa dihitung? Kita bisa menentukannya berdasarkan berapa banyak trafo. Jadi, kalau ada satu trafo di sini, berarti kayak motong kue gitu ya. Sebelah kiri ini satu daerah sendiri, ini sampai ketemu trafo lagi, itu satu daerah sendiri. Ini pun satu daerah sendiri. Jadi bisa ada 3 kVA base di sana, berdasarkan daerah perhitungan tadi. kVA base karena kita niatnya untuk menyederhanakan besaran listriknya, jadi kita perlu membaginya dengan yang nilai terbesar. Boleh aja kalian tahu nanti di sini ada 20.000, 10.000, 30.000 kan ya. Biar nilainya jadi kecil kan berarti bagi sama yang paling besar. Itu gampangannya, rule of thumb-nya. Jadi pakai aja kVA base terbesar sebagai dasar. Nanti kalau yang tegangannya tergantung dengan region-nya tadi. Di region ini, di daerah ini, kilovoltnya berapa? Oh, di sini yang paling besar 6,6 nih. Ya udah, saya pakai 6,6. Kalau yang di sini berapa yang paling besar? Ternyata antara 3,81 atau bebannya berapa, gitu kan ya? 6,6. Jadi dia bisa pakai 3,81. Ini tergantung kita aja sebenarnya ngelihatnya ya, dasarnya mau yang mana. Baru kemudian bisa ngitung I dan Z pakai rumus yang sebelumnya ada. Dari situ kita punya dasar untuk membagi nilai-nilai aktual dengan nilai dasarnya tadi. Nah, setelah punya nilai ini, maka kita bagikan dengan nilai
aktualnya tadi, sehingga nanti, oh, tegangan eksitasinya 1 per unit. Semua. Gitu. Demikian pula dengan nilai reaktansinya. Ternyata sekarang yang dulunya ratusan ohm, sekarang jadi 0,45 J aja. Ini 0,9 J. Ini sekian, sekian, sekian. Dari sini tentu kita sudah bisa menerapkan rangkaian listrik biasa ya. Untuk tahu tegangan di sini, berarti tegangan ini dikurang tegangan ini. Dapat tegangan di sini. Kalau sudah hitung tegangan di sini berapa, baru kita kalikan lagi dengan nilai dasarnya untuk jadi besaran aslinya. Ya, kira-kira begitu dulu malam ini ya. Nanti untuk latihan soalnya bisa mulai dilihat-lihat dulu dari buku. Dan ini ada beberapa rumus yang penting, mungkin bisa dicatat jadi satu, biar kalau nanti UTS kalian bisa buka note-nya yang sudah dicatat dengan baik gitu ya. Ingat, butuh kalkulator, jadi rekan-rekan mungkin bisa mulai cari pinjaman atau beli gitu ya, kalkulator saintifik. Nah, ini contohnya cara mengerjakan, gitu. Nanti kita latih setelah di kelas ketemu langsung aja. Nanti mudah-mudahan sebelum kalian kelas, minggu depan, bisa di-refresh kembali ya, apa yang sudah saya sampaikan, agar langsung cas gitu ketika kita latihan soal. Ya udah, sampai di sini ada pertanyaan? Banyak pastinya ya. Gimana rekan-rekan, ada tanggapan? Dari saya masih pengen memahami yang tadi sih Bu, yang materi tadi. Nanti saya belajar sendiri kan. Nanti kalau di kelas saya tanyain. Oke, betul. Nggak hanya novel yang begitu ya, harusnya yang lain juga. Ayo rekan-rekan semangat. Sistem tenaga listrik yang penting itu di bagian itunya soalnya. Di bagian dimana kita memodelkan sistem dalam single line diagram dan menganalisisnya dalam kondisi per unit. Kita harus paham dulu konsepnya. Kalau secara implementasi nanti gampang aja sebenarnya. Pakai etap, tinggal masukin nilai aktualnya, dia ngitung sendiri sudah. Nggak usah kitanya yang ngitung per unitnya gitu. Tapi kita perlu tahu dasarnya sehingga walau susah, tolong tetap dipelajari gitu ya. Ya udah, makasih sudah bergabung malam ini ya. Itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita tutup dulu biar rekan-rekan bisa istirahat juga. Dan sampai ketemu minggu depan ya. Itu dulu ya. Terima kasih semua. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.